Banyuwangi, proses hukum aktivis M. Yunus Wahyudi atas penyerangan terhadap Hakim Ketua Kamozaro Waru USHMH yang menyidangkan dirinya masih berbuntut panjang. Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, Polresta Banyuwangi telah memanggil 2 orang saksi, untuk dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Muhammad Nur Wahid dan Edi yang didampingi oleh tim kuasa khusus, Yudi Wiyanto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, saya atas tim kuasa khusus dari M. Yunus Wahyudi sedang mendampingi 2 saksi yang dipanggil oleh Polres untuk dimintai keterangan. Di kanan saya ada Pak Wahid dan ada Pak Edi. Kita dengarkan bersama bagaimana keterangan Pak Wahid waktu dimintai keterangan. Silakan Pak Wahid. Begini, selamat siang. Saya dipanggil di Polresta Banyuwangi ini untuk dijadikan saksi memperingatkan. Yang jadi poin pertama yang pertanyaan dari penyidik itu, satu, apa waktu Pak Yunus melompat meja itu mengenai hakim apa tidak? Karena saya dalam proses persidangan saya tahu, saya menjawab tidak melukai hakim. Itu aja poinnya. Yang kalau dari saya itu tadi poinnya satu juga, Mas Yunus itu kira-kira karakternya gimana? Ya saya jawab kalau Mas Yunus sebenarnya orang baik. Karena BAP-nya antara saya dengan Mas Wahid ini beda. Cuma poinnya tadi itu. Kalau untuk poin yang lain-lain kayak katanya untuk kejaksa atau bayar atau gimana itu tidak ditanyakan sama penyidik. Ya saya cuma mengakui di situ Mas Yunus orang baik gitu loh. Iya. Kalau menurut Pak Wahid, bagaimana kasus Pak Yunus ini? Kira-kira menurut pandangan Pak Wahid bagaimana? Ya, kayaknya kasusnya kayak pesanan ini. Kasus pesanan ya? Kayak nggak masuk akal. Karena tuntutannya terlalu tinggi. Kalau dituntut 3 tahun itu ya, ibaratnya hanya omongan gitu aja kok bisa hukumannya segitu. Terlalu tinggi itu. Terlalu tinggi ya. Dari pembicaraan Pak Yunus hanya berita hoak tapi divonis 3 tahun. Itu terlalu tinggi, Mas. Terlalu tinggi ya. Ada yang kayak kasus kriminal, kayak kasus narkoba aja. Yang korupsi aja ponisnya nggak sampai segitu. Apalagi ini cuma masalah kayak gitu aja, ya terlalu tinggi lah kayak bisa, yang nggak pantas lah. Iya, perbandingannya ini yang di Bali itu jering itu berapa loh hukumannya? Jauh. Baik, atas keterangan dari saksi, memang dari kasus M. Yunus Wahyudi ini memang banyak kejanggalan ya. Karena apa? Ada banyak kasus yang lebih berat ya. Kami tidak pernah menutup tempat ibadah raya. Kemudian hari ini kami tim KKR mulai ibadah dari Yudea, Samaria, Galilea, kemudian Bukit Sion, Tiberias, sampai dengan Matoa, Petra, Silo, sampai dengan Anugerah Iglesia. Ada 23 gereja ini kami menjalani KKR. Maka atas nama daerah Kuamkin Narama, atas nama tim, kami tidak percaya vaksin dengan corona. Karena dalam nama Yesus, darah Kristus dikalahkan oleh kuasa setan seperti COVID-19 maupun vaksin.
di Kuamkin Lama ini sejak dulu hari ini sampai Yesus datang kami tidak percaya. Sekarang saya serahkan ke Pak Ketua KKR. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara dan saudari Jakarta sampai Amerika sampai di Papua. Sekarang vaksin dan corona hari ini tempatkan KKR selesai. Ini terakhir. Sekarang saya menerbangkan tidak boleh bawa alat boleh sebar, Yesus boleh sebar, orang boleh sebar, orang Papua tidak pakai. Kembali ke Jakarta. Amin. Abu Kute ya, Abu Kute. Iya. Itu menyatakan jelas-jelas di tempat umum, mengatakan bahwa tidak percaya dengan masker dan tidak percaya dengan COVID, dan ada aksi pembakaran masker. Tapi berita tersebut tidak ditarik dari media. Ini hanya kasus kecil sekali, tapi ada vonis 3 tahun. Ini ada apa? Mari kita kawal masalah Pak Yunus ini bersama-sama. Saya pernah bertemu dengan Bupati Anas, dengan Pak Rio, ya kan. Saya bertanya dengan Pak Rio tentang kematian yang ada di Bakungan, yang ada di Muncar, yang ada di Gembiritan, ada di Silir Baru, sehingga masyarakat menjadi takut. Saya tanya apa benar itu Pak, matinya karena dia kena COVID? Karena saya sebagai lembaga kontrol harus jelas. Setelah saya teliti tidak ada COVID. Katanya Pak Rio di samping Bupati Anas, saya bilang ya, tidak Pak Yunus. Ya, berarti kan hoak. Sampai sekarang yang Banyuwangi katanya di zona merah, Bupati Anas bikin perda katanya ada apa isu tentang COVID, Blok Agung tiba-tiba sekian ratus diadakan. Itu isu politik semua yang diciptakan oleh Bupati Anas. Jadi COVID yang ada di Banyuwangi ini ciptaan Bupati Anas. Karena apa? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada sudah COVID-nya ada di Banyuwangi. Jangan pernah menakuti rakyat Banyuwangi. Saya sebagai aktivis kontrol, saya tidak senang dengan kelakuan Bupati Anas untuk istilahnya dia ngomong bahwa di Banyuwangi banyak COVID dan menjadi zona merah. Ayo kita berani taruhan. Siapa yang katanya ada COVID? Karena kita sebagai lembaga kontrol selalu melihat katanya di sana, di sini ada di Banyuwangi. Tidak ada, impossible, omong bohong. Ya kan? Tidak ada sama sekali, itu hoax. Terus saya yang ngomong. Ya, harapan Pak Yunus tentang COVID ini apa di Banyuwangi bagaimana? Di Banyuwangi adanya COVID ini penuh dengan rekayasa. Karena apa? Saya yakin ini kepentingan pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Anas untuk menarik dana yang dari pusat. Karena memang ada dana-dana dari pusat ketika orang ini dikatakan positif sebagai COVID. Apalagi dengan meninggal. Yang meninggal-meninggal di Banyuwangi yang dikubur secara COVID ini adalah orang yang sakit komplikasi. Ya orang yang sakit sudah banyak sakitnya sehingga dikubur dengan secara COVID. Ini tidak benar. Saya tidak mau. Kemarin ada di Jadi Keradenan. Ini saya stop semuanya. Jangan pernah menakut-nakuti rakyat saya. Saya tidak mau di sini takut-takuti karena tidak pernah ada COVID itu. Ini. Apalagi yang ada di Blok Agung. Blok Agung tempat mondok saya. Sekarang tiba-tiba sudah nggak ada. Kok begitu singkat hilangnya corona? Kemarin diisukan sampai dibantu yang ini yang itu, Bupati Anas turun, semuanya turun, sampai sekda juga diisukan menjadi sakit. Kenapa? Apa kepentingannya apa Bupati Anas ini? Kalau mau menjatuhkan Blok Agung, kamu gak takut dosa ya? Itu pondok besar, semua orang menjadi takut masuk di pondok sana. Kalau untuk kepentingan kamu, kepentingan politik, pencitraan kamu, jangan pondok Blok Agung, pondok saya yang dibuat mainan. Harapan saya kepada Bupati Anas, tobatlah kamu. Ya, dosa kamu sudah begitu besar karena kamu banyak menipu rakyat Banyuwangi. Kamu banyak korupsi tentang dana-dana yang ada di Banyuwangi. Tobat. Cepat tobat daripada kamu diingatkan Allah dengan penjara yang akan membuat tobat kamu. Tunggu ya tanggal mainnya. Pasti hukum Allah, pengadilan Tuhan akan bicara tentang itu. Saya peringatkan ke Bupati Anas, cepat sadar diri, kamu anak kiai, ya kan? Kamu banyak melanggar aturan, banyak melanggar hukum. Moral kamu bejat. Sudah yang bilang Yunus, kalau nggak terima silahkan laporkan saya ya. Oke Bupati Anas, cepat tobat ya. Oke, makasih. Seluruh proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Mengapa M. Yunus Wahyudi menyerang hakim? Ada apa di balik insiden penyerang tersebut? Ketika diperiksa oleh Polresta Banyuwangi, M. Yunus mengatakan kepada media, "Salam sehat selalu. Saya hari ini diperiksa oleh Polresta Banyuwangi terkait saya yang terbang di atas meja pengadilan. Jadi saya ini
terbang ke meja pengadilan terkait sistem-sistem kejaksaan dan pengadilan yang selalu memeras uang kepada masyarakat binaan yang ada di dalam. Saya punya data semuanya, valid pengakuan siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Jadi saya bukan karena putusan saya yang 3 tahun di tempatan, bagi saya tidak ngefek sama sekali. Bagi saya yang beban moral adalah tentang kezaliman yang dilakukan oleh jaksa dan hakim. Ayo kita buka-buka. Saya sudah melaporkan semua dan berkirim surat kepada Pak Presiden, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, kepada Kejaksaan Agung dan kepada Komisi Kejaksaan, kepada Jakarta. Saya siap kami dan siap menjadi tumbal. Biarlah saya di penjara, bagi saya penjara adalah surga. Dan laporan saya yang dilaporkan tentang Hakim Saudara Kamajaro Waru dan timnya melaporkan saya sangat bangga sekali ketika hakim berani melaporkan saya. Apa alasan saya dilaporkan bangga? Karena apa? Saya sempat menguak alasan-alasan saya. Alasan saya kemarin sempat katanya saya nendang, padahal saya hanya loncat di atas meja hakim karena saya tidak sakit hati dari putusan saya. Bagi saya tuntutan dan putusan tidak ngefek bagi saya berapapun, mau 10 tahun, mau 11 tahun, atau mau selamanya saya divonis, nggak ngefek. Tetapi yang ngefek ada beban moral bagi saya. Apa? Sistem yang dibuat oleh jaksa dan hakim di sini memakai tuntutan yang tinggi, memakai putusan yang tinggi apabila tidak pakai uang. Dan dia memvonis atau menuntut dengan tuntutan rendah dan vonis yang rendah karena dengan membayar uang yang banyak ratusan juta. Saya sebut di sini nanti di BAP bahwa saya ada ratusan juta orang yang diperas oleh jaksa dan hakim karena tuntutan dan vonis. Maka dari itu ketika saya marah sudah saya rencanakan lama. Itu sudah saya rencanakan lama bahwa saat itu saya harus membongkar semua kebobrokan pengadilan atau peradilan yang ada di Banyuwangi, kejaksaan dan pengadilan, yaitu membuat sistem tuntutan yang tinggi dan vonis yang tinggi apabila tidak pakai uang, dan tuntutan rendah dan vonis yang rendah apabila dia memakai uang. Dan contohnya sudah disebutkan beberapa nama dan banyak nama, ribuan nama yang sudah bebas maupun yang belum bebas yang diperas oleh jaksa dan hakim. Silahkan, saya siap buka-buka. Saya siap mau dipenjara berapapun lagi. Siap, saya akan bongkar semuanya kebobrokan kejaksaan dan pengadilan ya. Atas insiden penyerangan Hakim Kamajaro Waru SHMH, M. Yunus Wahyudi telah dilaporkan ke Polresta Banyuwangi. Lalu benarkah telah terjadi jual beli tuntutan dan putusan oleh oknum jaksa dan hakim seperti yang disampaikan M. Yunus Wahyudi? Lalu, siapakah oknum-oknum yang bermain tersebut? Apakah benar bahwa Hakim Kamajaro Waru SHMH terlibat dalam jual beli putusan, seperti yang dituturkan M. Yunus Lapas Banyuwangi untuk mengambil surat saya yang kemarin saya kirimkan, yang menanyakan tentang kasus pembunuhan 2 orang yang tidak ada di dalam tahanan. Yudi Garuda, bekerja sama dengan Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia, telah melakukan proses investigasi terhadap lembaga pemerintahan yang diduga banyak melakukan penyelewengan terhadap wewenang jabatan.